Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam Tah Channel yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kehebatan seorang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Sehingga Nabi katakan, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya orang yang beriman itu sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Kenapa? Karena ada dua sifat yang terkumpul padanya. Dan Nabi katakan kedua sifat ini tidak mungkin berkumpul kecuali kepada orang yang beriman. Dua sifat yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah syukur dan sabar. Dan kedua sifat ini hendaknya menjadi milik kita dan betul-betul mewarnai kehidupan kita. Dan kalau kedua sifat ini berkumpul, maka tidak ada lagi persoalan hidup, tidak ada lagi problema yang akan kita hadapi. Semua akan terasa mudah dalam hidup ini. Di mana Nabi katakan, apabila ditimpa sesuatu yang baik, maka dia bersyukur. Dan apabila disumpah sesuatu yang buruk, dia sabar. Jadi hanya dua saja ini yang menjadi modal kita dalam hidup ini. Kalau kita akan menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan ini memang hanya dua. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita baik, itu kita syukuri. Tapi kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita itu buruk, maka kita sabar. Jadi kita ini hanya antara dua sifat ini. Dan kalau kedua sifat ini menyatu dalam diri kita, dan Nabi sekali lagi mengatakan, kedua sifat ini tidak mungkin bersanding, bersatu, kecuali kepada orang yang beriman. Inilah yang mengagumkan, kenapa orang beriman ini begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam pandangan orang. Jadi orang yang betul-betul beriman itu nggak pernah pusing, nggak pernah bingung dalam hidupnya. Karena dalam hidup ini hanya dua ini yang terjadi saja. Ada sesuatu yang menggembirakan, ada sesuatu yang menyengsarakan. Ada yang enak, ada yang buruk. Ketika ditimpa sesuatu yang baik, dia bersyukur. Dan ketika ditimpa sesuatu yang buruk, dia sabar. Maka kemudian memang kalau sabar ini memang ada beberapa tingkatan. Memang dikatakan karena kita lihat dalam perintah-perintah Al-Quran itu sebenarnya untuk sabar ini ada tiga. Yang pertama sabar untuk mentaati Allah. Yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar menerima takdir. Jadi hadirin yang mulia, sabar mengerjakan perintah Allah itu adalah sabar yang pertama dan tingkatannya paling rendah. Artinya orang tidak bisa mengamalkan perintah Allah itu kalau tidak memiliki sifat sabar. Artinya orang kita sholat, coba bilang, kalau kita waktu subuh enak tidur, kemudian ada panggilan untuk azan. Kalau orang tidak sabar, susah untuk bangun untuk salat subuh itu. Begitupun juga kalau kita habis salat, habis kerja, capek luar biasa. Datang panggilan untuk salat asar. Kalau orang tidak memiliki sifat sabar, susah untuk melaksanakan amal kewajiban seperti ini. Maka dibutuhkan sifat kesabaran. Kemudian di atasnya itu adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Nah, sabar meninggalkan larangan Allah ini itu lebih tinggi nilainya, lebih sulit. Karena di dalam kenikmatan itu, dalam larangan Allah itu ada kenikmatan. Kenapa orang dilarang berzina? Karena dalam perzinahan itu ada kenikmatan. Kenapa orang minum khamar itu dilarang? Karena dalam minum khamar itu ada kenikmatan. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yakinlah pasti ada kenikmatan di situ. Cuma memang para pemirsa yang saya muliakan, makanya selalu kita wanti-wanti, terutama meninggalkan yang namanya perzinahan ini.
Karena ini luar biasa. Jangankan zina, Pak. Merokok saja itu tidak apa-apa nikmatnya dibanding dengan berzina. Padahal menyuruh orang berhenti merokok luar biasa susahnya. Apalagi menyuruh orang berhenti berzina. Makanya Allah katakan jangan coba-coba dekati. Kalau kau sudah terlanjur satu kali, susah sekali untuk melepaskan diri dari situ. Maka itu meninggalkan larangan itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada mengerjakan perintah. Kemudian ada yang paling tinggi dan inilah berat yang dihadapi, yaitu sabar menerima takdir. Karena perintah Allah itu jelas, larangan Allah itu juga jelas, tetapi takdir tidak ditahu kapan datangnya. Kemungkinan ada orang mengantar suaminya ke depan pintu sambil tersenyum, kemudian melepaskan suaminya untuk pergi bekerja. Tapi apa yang terjadi? Ketika biasanya jam 7 dia lepaskan dengan penuh canda, tawa, riang. Kemudian jam 11 tiba-tiba ambulans yang datang. Ternyata suaminya tadi yang diantar meninggal dunia. Ini luar biasa kesabaran dibutuhkan. Cuma memang apapun yang terjadi dalam hidup kita ini jangan sampai menyalahkan dan menggerutu kepada Allah. Nah, kalau ada takdir yang seperti ini terjadi, bagaimana jalan keluarnya? Karena keimanan kepada takdir itu harus ada, maka ketika kita tertimpa satu musibah, langsung ambil dalam hati kita. Ya Allah, ini takdir darimu, saya terima. Pasti ada hikmah di baliknya. Itu plong itu hati itu. Artinya kita terima dulu. Nanti setelah kita terima itu, terasa berat itu musibah, barulah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, luar biasa ini musibah. Kau angkatlah ini musibah. Tapi jangan pernah menggerutu, menyalahkan, apalagi menyalahkan Allah, bahwa Allah yang memberikan ini kepada kita sebagai ujian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat sabar dan syukur ini betul-betul kita harus aktualkan dalam kehidupan kita, karena kita hanya dua ini saja. Dapat kebaikan, kita syukuri. Dapat keburukan, kita sabar. Saya pikir inilah penjelasan sederhana tentang kedua sifat yang mengagumkan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.